Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 8. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan Suming yang sedang melapor pada aula hukum Sekte Heng Yue. Si Suming ini mengatakan bahwa Aceng telah masuk ke area terlarang. Awalnya pria hukum ini tidak ingin ikut campur dan mengatakan bahwa itu adalah konflik puncak tiang dengan si Aceng. Tidak ada hubungannya dengan aula hukum. Akan tetapi ternyata si Suming ini menyogok pria hukum tersebut. Ya dikasih ceperan gitu supaya pria hukum ini menangani si Aceng. Wah bener-bener ya si Suming ini. Sebenarnya ada masalah apa si Suming ini sama si Aceng? Dengan begitu sudah jelas membuat pria hukum ini langsung bersedia bertindak. Dan scene pun berganti, memperlihatkan si Aceng yang baru aja tiba di rumahnya Mbah Zhang. Melihat Aceng tiba, Mbah Zhang pun langsung menginfokan pada Aceng bahwa salah satu murid mengatakan kalau si bocil Hua ini memasuki area terlarang. Mbah Zhang ini benar-benar sangat khawatir jika nanti terjadi apa-apa pada Hua. Apalagi di dalam area terlarang itu terdapat banyak siluman-siluman ganas. Aceng yang mendengar itu tanpa berlete-lete lagi langsung gas OTW mencari keberadaan si bocil Hua. Sementara scene berganti, memperlihatkan situasinya si bocil yang sedang celingak-celinguk di dalam area hutan terlarang. Di situ si bocil ini masih belum sadar juga kalau hutan itu adalah area terlarang serta berbahaya. Masih aja teriak-teriak mencari keberadaan si Aceng. Hingga pada akhirnya mentungulah siluman-siluman serigala di sekitar bocil. Seketika membuat si bocil pun auto pucet, menyadari bahwa situasinya sekarang sangatlah gawat. Dan si bocil pun disitu langsung berusaha untuk kabur, lari terbirit-birit menghindari siluman-siluman serigala. Tapi ya percuma aja karena kecepatan berlarinya siluman serigala ini jauh lebih cepat dibandingkan si bocil Hua. Dengan begitu siluman serigala pun bisa langsung mencolot untuk menerkam si bocil Hua. Tapi beruntungnya Aceng berhasil datang tepat waktu yang langsung meluncurkan serangan sangarnya kepada siluman-siluman kampret itu. Dan si bocil pun akhirnya terselamatkan walaupun sedikit mengalami luka di dengkulnya. Aceng langsung bertanya-tanya mengapa Hua ini masuk ke area terlarang ini. Lalu Hua pun mengatakan bahwa salah satu murid Sekte Heng Yue memberitahunya kalau Aceng sedang berkultivasi di sini. Makanya dirinya masuk ke sini untuk mencarinya. Dan bersamaan dengan itu juga, pada akhirnya di situ mentungulah kelompok si Suming yang langsung ngoceh-ngoceh mengatakan kalau Aceng ini telah melanggar aturan dengan memasuki area terlarang. Si Hua di situ juga langsung menginfokan pada Aceng bahwa orang tersebutlah yang membawanya masuk ke area terlarang ini. Dan Aceng pun di situ menyuruh si Hua untuk pergi duluan aja kembali ke rumah. Sedangkan Aceng sudah jelas akan beraing mau ngeponteng-ponteng si Suming yang kampret ini. Terlihat pria hukum di situ langsung berucap kepada Aceng supaya Aceng ini menyerahkan diri saja, menerima hukuman dengan dicambuk 30 kali menggunakan cambuk api. Akan tetapi si Aceng ini nampak tidak menggubris perkataan si pria hukum dan berniat untuk langsung menjotosi si Suming aja. Melihat kelakuan Aceng, pria hukum pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap si Aceng. Tapi Aceng ini masih aja nyantui dan malah langsung meluncurkan jurus jotosannya ke arah Suming. Jotosan tersebut juga membuat kelompok pria hukum terponteng-ponteng, delosor di TKP. Bahkan si Suming ini belum sempat untuk berdiri, sudah lanjut diponteng-ponteng lagi sama si Aceng. Kena jurus smackdown andalannya
mudanya si Aceng. Nampak Suming ini sempat juga mengeluarkan jurus spiritualnya untuk menyerang si Aceng. Tapi ya percuma aja, jurusnya nggak ngefek sama sekali terhadap Aceng. Dengan mudahnya si Aceng ini melakukan jotosan balik yang seketika membuat Suming deloser lagi di TKP. Sementara kelompok pria hukum yang melihat kelakuan Aceng ini pada akhirnya memutuskan untuk meluncur bersama-sama menyerang si Aceng. Tapi sangat membanggongkan sekali, ternyata si Aceng ini malah langsung menyerahkan dirinya. Aceng ini mengaku bersalah akan tindakannya tersebut, yang seketika pun membuat kelompok pria hukum tidak jadi menjotos si Aceng. Nampak pria hukum ini benar-benar kesal akan kelakuan Aceng ini, seakan-akan mereka ini telah dipermainkan oleh Aceng. Tapi ya bagaimanapun Aceng di situ sudah menyerahkan diri. Jadi pria hukum tidak berhak untuk menjotos si Aceng karena akan melanggar aturan sekte. Dan segeralah Aceng dibawa kembali ke sekte Heng Yue untuk diberi hukuman akan tindakannya tersebut. Singkat cerita, Aceng pun akan segera menerima hukumannya, yaitu akan dicambuk sebanyak 108 kali menggunakan cambuk api karena Aceng telah memasuki area terlarang dan menyerang sesama murid. Bisa kita lihat Aceng ini sudah siap pada posisinya, dipasung di halaman aula hukum. Para murid yang di sekitar situ juga sedikit terbanggongkan karena hukuman cambuk api ini lumayan ngeri-ngerong. Apalagi Aceng ini akan dicambuk lebih dari 100 kali. Akan jadi apa si Aceng ini nantinya? Tapi si Aceng ini tidak ngeredek sama sekali dan mengatakan untuk segera melakukannya dengan cepat. Pria hukum yang mendengar itu semakin kesal dengan si Aceng yang songong ini dan langsunglah menjalankan aksinya untuk nyamplui si Aceng ini. Singkat cerita, setelah Aceng ini terus-terusan disampluk, di situ ternyata si Mbah Zhang dan Bocil Hua datang. Mbah Zhang ini memohon kepada pria hukum untuk mengampuni si Aceng ini. Bahkan Mbah Zhang ini sampai sujud-sujud gitu kepada pria hukum. Tapi ya percuma aja, pria hukum ini tidak menggubris si Mbah Zhang dan malah menendang si Mbah Zhang ini. Hal itu pun seketika langsung membuat Aceng ini murka akan kelakuan pria hukum ini yang benar-benar tidak punya sopan santun. Tapi karena Aceng ini masih dipasung, jadi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu di situ pria hukum pun melanjutkan untuk menyamplui si Aceng. Tapi kali ini pria hukum menambahkan kekuatan sampluannya itu. Bahkan para penonton pun sampai tak tahan melihat hal tersebut. Dan tak lama kemudian selesailah hukuman cambuk si Aceng ini. Nampak kondisi Aceng ini sangat memprihatinkan, benar-benar bunda semua. Tapi meskipun begitu, beruntungnya Aceng ini masih selamat, tidak innalillahi. Bahkan pria hukum ini sampai kadapat, padahal dirinya ini sudah menyamplui Aceng dengan sangat kuat. Tapi bisa-bisanya Aceng ini masih selamat. Ya mungkin aja karena efek dari api sejati, makanya Aceng ini bisa selamat. Kalau tidak punya api sejati, mungkin aja Aceng ini bisa innalillahi. Dan di situ Aceng pun bertekad untuk balas dendam pada pria hukum tersebut karena kelakuannya yang gak sopan nendang-nendang si Mbah Zhang tadi. Karena hukumannya udah selesai, segeralah Aceng ini dibawa go home oleh Mbah Zhang dan Hua. Dan scene pun berganti, memperlihatkan si Aceng yang terbangun dari semaputnya. Nampak Aceng ini sepertinya sudah pulih, kembali sehat sentosa. Semua lukanya seketika hilang. Di situ si Bocil Hua langsung meminta maaf kepada si Aceng. Dirinya ini benar-benar merasa bersalah kepada Aceng karena akibat ulahnya Aceng harus menerima hukuman yang ngeri-ngerong itu. Dan tak lama kemudian Mbah Zhang pun tiba. Mbah Zhang ini seketika juga kadapat. Bisa-bisanya Aceng ini sudah kembali pulih. Luka-lukanya telah hilang sembuh semua. Lalu Aceng pun di situ hanya menjawab, "Aku tumbuh dengan terbiasa terluka." Wah, quote si Aceng nih, kata-kata mutiara. Dan di situ Mbah Zhang ini tiba-tiba memberikan sebuah kertas kepada si Aceng sebagai hadiah untuk si Aceng. Ternyata itu adalah teknik atau mantra roh surgawi. Aceng pun seketika terbanggongkan dan menolak atas hadiah tersebut karena itu terlalu berharga. Tapi si Mbah Zhang ini mengatakan mantra roh surgawi membutuhkan fondasi untuk diaktifkan. Itu tidak berguna bagiku sekarang. Dan Aceng pun akhirnya menerimanya serta berterima kasih banyak kepada si Mbah Zhang ini. Di situ nampak Aceng ini juga masih sedikit kesal akan kelakuan kelompok pria hukum tadi, bertekad untuk
balas dendam. Dan episode pun bersambung ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.